Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Mulyani dengan NPM 200108021 jurusan Tadris Pendidikan Biologi A dengan video ujian tengah semester Fisiologi Hewan yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tika Mengsari. Dan pada video kali ini juga akan membahas mengenai sistem ekskresi invertebrata dan vertebrata. Langsung saja, ada beberapa submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai sistem ekskresi invertebrata, yaitu ada makhluk hidup satu sel atau protozoa, planaria, cacing tanah, serangga, dan ada sistem ekskresi vertebrata yang meliputi pisces, amfibi, reptilia, dan aves, dan ada sistem ekskresi manusia. Oke, yang pertama yaitu sistem ekskresi invertebrata. Yang pertama yaitu ada makhluk hidup satu sel atau protozoa. Nah, sebelum kita mempelajari sistem ekskresi pada protozoa, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran sisa-sisa zat metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga ketika dikeluarkan, jika tidak dikeluarkan, maka dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ di dalam tubuh. Yang pertama untuk invertebrata, yaitu ada sistem ekskresi protozoa. Makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, yaitu dengan melalui cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi juga. Tapi ada cara lain loh, yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa-sisa metabolisme dan dikeluarkan dari dalam sel. Pada hewan coleotrata dan porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang nantinya akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari makhluk hidup satu sel. Invertebrata berikutnya yaitu ada planaria. Organ ekskresi pada planaria yaitu berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ ini diberi nama protonefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nephridiophore. Ujung dari cabang nephridiophore disebut dengan sel api atau flame cell. Kenapa disebut demikian? Karena ujung sel terus bergerak menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya, kemudian akan mengalirkannya melalui nephridiophore menuju pembuluh ekskretori. Selanjutnya yaitu ada cacing tanah. Cacing tanah memiliki organ ekskresi berupa nephridium. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuh cacing. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya, terkandung sisa metabolisme ataupun nutrien. Cairan inilah yang nantinya akan disaring oleh ujung tubuh berbentuk corong dengan silia yang disebut dengan nephrostom. Dari nephrostom, hasil yang disaring kemudian akan dibawa melewati tubulus sederhana yang diselaputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi seperti garam dan nutrien yang terlarut. Air serta zat-zat buangan akan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul yang merupakan suatu wadah bagian dari nephridia yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding tubuh yang biasa disebut dengan nephridiophore. Kemudian ada belalang. Nah, salah satu contoh serangganya yaitu belalang. Belalang alat ekskresinya yaitu berupa tubulus Malpighi.
Badan Malpighi berbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan akan masuk ke bagian proksimal dan akan masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Yang berikutnya yaitu ada sistem ekskresi vertebrata. Untuk yang pertama yaitu ada pisces. Ginjal pada pisces atau ikan yaitu sepasang ginjal yang sederhana yang disebut dengan mesonefros. Ketika dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral serta zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar akan menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insang. Berikut merupakan gambar dari sistem ekskresi ikan air tawar dan ikan air laut. Untuk yang A, bagian A merupakan ikan air tawar, yaitu dengan melakukan pengambilan air dan ion-ion dalam makanan, kemudian dengan terjadilah beberapa mekanisme sistem ekskresi yang pada umumnya terjadi pada air tawar, ikan air tawar. Untuk yang berikutnya, untuk vertebrata yaitu ada amfibi atau katak. Alat ekskresi utama katak yaitu berupa ginjal mesonefros. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan serta kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjal akan bersatu dengan saluran kelamin. Namun, pada katak betina, saluran ginjal ini akan terpisah dengan saluran kelamin. Ginjal katak berhubungan dengan ureter serta urinaria, sedangkan akan keluar melalui kloaka. Dan untuk alat ekskresinya, yaitu bisa disebut juga dengan ginjal opistonefros yang dihubungkan dengan ureter di vesika urinaria berwarna merah kecoklatan serta terletak di kanan dan kiri tulang belakang seperti tadi yang pertama, yaitu dengan alat ekskresinya berwarna alat ekskresi lainnya yaitu berupa kulit, paru-paru, serta insang. Kemudian ada reptilia. Tipe ginjal untuk reptilia yaitu metanefros. Ketika embrio, reptilia ini memiliki ginjal tipe pronefros, yang kemudian pada saat dewasa akan menjadi mesonefros, dan ginjal ini berguna untuk mengeluarkan dan menyaring urin. Pada hewan reptil biasanya menggunakan sepasang jenis ginjal metanefros. Cara kerja metanefros ini sendiri yaitu setelah ginjal mesonefros dan pronefros yang berjalan ketika berakhirnya masa embrio reptil, hewan reptil ini akan menghasilkan zat sisa metabolisme yang sebagian besar berupa asam urat dengan warna putih. Namun untuk jenis reptil buaya biasanya juga mengeluarkan zat sisa yang berbentuk amonia. Lalu ada aves. Organ ekskresi pada burung terdiri atas ginjal metanefron, paru-paru, dan kulit. Saluran ekskresi terdiri atas ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau kloaka. Dan kulit burung ini tidak memiliki kelenjar kulit, tapi kulit burung memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada tanggirnya yang berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Burung juga tidak memiliki kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Dan yang terakhir yaitu ada sistem ekskresi manusia. Dan ini ada beberapa organ ekskresi manusia yaitu ada ginjal, kulit, usus besar, paru-paru, dan hati.
Untuk ginjal sendiri, ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah ginjal. Ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Organ ekskresi yang berikutnya yaitu ada kulit. Kulit sendiri mengeluarkan keringat, dan kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin sendiri terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau serta encer. Dan untuk kelenjar apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Kemudian usus besar. Usus besar ini bertugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil, dan setelah diserap, sisa makanan dan minuman tersebut akan diubah menjadi feses. Yang keempat yaitu ada paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat O2 dan ditransfer ke jaringan. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida dengan proses berantai yang disebut dengan pertukaran klorida. Organ ekskresi manusia yang terakhir yaitu ada hati. Hati ini berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati yaitu amonia. Sekian mengenai materi sistem ekskresi pada invertebrata dan vertebrata. Untuk tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah fisiologi hewan, saya Seri Mulyani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.